Update info Tegal melaporkan dari Tegal. Tidak hanya di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, bencana tanah bergerak juga terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Hasil pendataan sementara, bencana tanah bergerak yang terjadi sejak tanggal 15 Januari tersebut telah merusak 151 rumah warga. Hasil pendataan pada Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2022 lalu, ada 138 rumah yang rusak. Dan pada Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 ada penambahan lagi sebanyak 13 rumah. Jadi total ada 151 rumah rusak, katanya. Selain merusak rumah warga, bencana tanah bergerak juga merusak gedung SMP Ma'arif NU Padasari dan pondok pesantren rusak. Karena itu, pihaknya berharap ada perhatian dan bantuan dari semua pihak. Termasuk dari pemerintah. Sebab, hingga kini warga yang terdampak masih mengungsi di rumah saudara-saudaranya. Kerusakan rumah itu tersebar di beberapa titik, yakni di RT 06 sampai RT 18 RW 02 dan 03, ungkapnya. Mas Huri juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Seperti Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Dewan Kesenian Kabupaten Tegal DKKT, dan Dewan Kebudayaan Daerah DKD Kabupaten Tegal yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Korban Bencana AMPKB Kabupaten Tegal yang sudah membantu. Bantuan ini akan kami salurkan kepada masyarakat yang terdampak, ujarnya. Ketua AMPKB Kabupaten Tegal, M. Fathur Rahman mengatakan, bantuan ini berasal dari donatur. Pihaknya akan menyalurkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang tersedia. Tentunya Desa Padasari sangat membutuhkan perhatian dari semua kalangan masyarakat dan pemerintah. Mudah-mudahan bantuan ini meringankan beban dari para korban bencana, ucapnya. Selain ke Desa Padasari, di hari yang sama, pihaknya juga memberikan bantuan ke Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah. Total rumah rusak akibat bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci Pangkah, Kabupaten Tegal ada 97 unit. Dari jumlah itu, 26 unit rumah mendesak direlokasi karena sudah tidak layak ditempati. Mau tidak mau harus segera direlokasi, karena sudah tidak layak huni. Untuk saat ini kami fokus ke 26 rumah untuk segera direlokasi, kata Bupati Tegal, Hj Umi Azizah saat kunjungi lokasi bencana tanah bergerak di Desa Dermasuci, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022. Meski hasil pemetaan ada 97 unit rumah yang rusak, namun Umi memprediksikan jumlah tersebut akan terus bertambah. Pasalnya, saat ini curah hujan masih tinggi dan dapat memicu terjadinya pergeseran tanah kembali. Dari tahun 2017, berdasarkan kajian untuk wilayah Dermasuci tidak layak huni. Karena ada beberapa titik yang sangat rawan sekali akan bencana tanah bergerak, ujarnya. Menurutnya, pembangunan rumah sebanyak 26 unit akan segera dilakukan dan akan dimulai dengan pengukuran tanah. Untuk proses pembangunan ini, Pemkab juga akan menggalang dana dari masyarakat. Diperkirakan, untuk pembangunan rumah relokasi membutuhkan biaya sekitar Rp54 juta hingga Rp60 juta per unit. Ada beberapa yang siap berdonasi. Ya, ini kan ada dampak longsor, ada 97 rumah yang rusak, kategori rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemungkinan besar kalau nanti hujan tidak berhenti, masih intensitas hujannya masih tinggi, diperkirakan bisa mencapai 50 rumah. Untuk saat ini yang harus direlokasi ada 26 rumah. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika tahun 2017 itu juga terjadi longsor seperti tahun ini, dan ini siklus 5 tahunan. Memang menurut kajian geologi sesungguhnya di area Dermasuci ini tidak layak huni ya, tidak layak huni, sehingga mau tidak mau ke depan warga masyarakat harus diberi kesadaran ketika mau membangun rumah ya lebih baik milih di lokasi yang aman. Nah, mengingat tahun 2017 saya sudah woro-woro seperti itu, pemerintah saat itu membeli tanah ya dari dana teman-teman ASN yang terkumpul melalui Basda. Kami membeli 2000 meter yang saat itu juga digunakan untuk merelokasi 17 rumah nih, 17 rumah. Sisanya masih ada jumlahnya berapa meter Pak Kades? Ini yang saat ini di sebelah baratnya tanah yang dulu kita beli, memang kami persiapkan barangkali sewaktu-waktu terjadi longsor serupa. Di antaranya, Korpri siap bangunkan 1 rumah, Basnas 2 rumah. Kami juga akan mendorong ASN juga untuk ngerogoh kantong.
Kami juga masih mengkaji untuk penggunaan dana pemerintah, jelasnya. Umi menyebut, lahan untuk relokasi sudah tersedia sejak 2017 lalu. Yakni lahan hasil pengadaan pada saat bencana tanah bergerak tahun 2017. Untuk bencana ini terjadi setiap 5 tahunan. Pada tahun itu, Pemkab membeli lahan relokasi melalui anggaran gotong royong. Lahan sudah dibangun rumah untuk relokasi, namun masih ada sisa lahan yang bisa dibuat sekitar 50 rumah. Untuk jumlah pengungsi saat ini ada 235 orang. Kami tentu memastikan untuk kebutuhan para pengungsi terpenuhi, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Kami juga berharap masyarakat ikut bergerak untuk membantu korban bencana, pungkasnya. Sementara sehari sebelumnya, Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022, Aliansi juga memberikan bantuan ke warga di Desa Balapulang Wetan dan Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang. Dia menambahkan, dalam penggalangan dana ke depan akan dilakukan dengan konsep ngamen amal. Di mana setiap hari nanti akan ada pentas seni, musik, dan lainnya yang ditampilkan melalui media sosial yang bertempat di Gedung Rakyat Slawi. Kepala Desa Padasari Mashuri, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022, mengatakan, bencana tanah bergerak dan tanah longsor telah memberikan dampak kepada masyarakat. Sampai saat ini, pihaknya terus mendata dampak dari bencana tanah bergerak dan longsor. Terima kasih sudah nonton video dari Update Info Tegal, dukung kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya bagi yang belum. Bagi yang sudah subscribe, beri kami kritik dan saran melalui komentar. Kalau Anda suka dengan video kami, klik logo jempol atau like. Penanganan yang akan disiapkan Pemda apa ini Pak? Oke. Ya, jadi satu, pertama adalah kedaruratan agar masyarakat fungsi dari kemasyarakatan kesehariannya tidak meminimalisir gangguan, ya, minimalisir gangguan. Antara lain relokasi, kemudian normalisasi, dan yang kedua adalah menyiapkan relokasi tempat baru, ya, tempat baru dengan kedaruratan. Tentunya ini gerak cepat, ya, gerak cepat dari Kalak BPBD untuk menyiapkan itu. Nah, kesiapan darurat ini tentunya masyarakat harus tetap sehat, ya. Maka dibutuhkan satu dari tim kesehatan, kemudian yang kedua MCK, kemudian makan minum dicukupi dan sebagainya. Kemudian titik lanjutnya adalah tahapan menyiapkan relokasi tempat pasca bencana ini, pasca bencana. Mas walaupun masih dalam suasana mungkin masih dalam keberlangsungan darurat ini, ya kan, kita cari tempat yang aman. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah komitmen kesepakatan dari Pak Kepala Desa dan para RW dan masyarakat untuk komitmen bahwa direlokasi harus mau, karena demi keselamatan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah tentunya ada tadi informasi dari Pak Kades, ada satu RW RT 3 yang terisolir. Ini yang akan kita lihat, kita tinjau. Apakah itu bisa dihubungkan dengan jembatan darurat atau yang lain, kita belum tahu. Kita lihat lapangan ini. Ya. Untuk pengungsian gimana? Gimana? Untuk pengungsian? Ya, pengungsian kan ini sudah di Kepala Desa, ada berapa kakak ya? Pak, Ada 200 orang, Pak. 200 orang, kemudian tadi baru saja saya menghubungi Danbrik untuk peminjaman pelbet 150-an. 150-an ini segera akan meluncur dan kita siapkan segala sesuatunya untuk agar nyaman di sana. Anggaran relokasi, Pak? Nah, ini belum masih dihitung. Rencana berapa rumah, Pak, yang akan direlokasi, Pak? Berapa rumah? Ya, kita nanti data dulu dari lokasi yang perlu kita evakuasi. Jadi untuk lahan sudah tersedia sisa dari tahun 2017 ya. Tinggal berapa luas lahan yang tersisa? lahan kemarin itu ada berapa, Pak? Ya, pokoknya masih luas, sekitar ada 50 keluarga itu masih bisa itu. Rumah. Anggaran dulu dari sisa dari Basnas atau Basda dulu itu lahannya. Kemudian nanti kita cari CSR untuk pembangunannya ya. Yeah. Biasanya itu per rumah itu 20 juta itu kemarin. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah yang darurat. Di antaranya adalah kebutuhan tadi untuk evakuasi, makan, minum, kebutuhan dasar itu. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, pasca bencananya adalah kita relokasi karena sesuai dengan hasil BVMBG bahwa
daerah ini permukiman itu tidak layak untuk permukiman, untuk segera diamankan itu. Sementara itu. Untuk warga yang masih bertahan, Pak, upayanya apa, Pak? Nah, kita sosialisasi bagi mereka yang merasa terancam segera pindah relokasi. Kalau masih aman, berarti ya tetap silahkan ya. Tapi kalau yang sudah tidak aman harus ya direlokasi, harus mau. Karena kita sudah pemerintah daerah sudah menyiapkan baik pada dapur umumnya maupun prasarana dan sarananya. Gitu, Mas.